TYC, apa kabarnya? Luar biasa. Tidak terasa teman-teman, sudah di penghujung bulan. Tapi aku yakin dan percaya teman-teman masih punya spirit yang sama dalam memuji Tuhan. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau tetap bersama-sama menyembah Tuhan. Walaupun kita terpisah jarak, tapi aku yakin dan percaya kita punya satu visi dan misi, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan terlebih dahulu announcement, pengumuman yang akan ada di gereja kita. Yang pertama itu adalah ibadah Super Sunday yang diadakan setiap hari Minggu, tepatnya pukul 10 WIB di channel YouTube IFGF Medan. Jadi teman-teman yang belum subscribe, belum juga nyalakan notifikasi, jangan lupa untuk subscribe dan juga menyalakan notifikasinya. Oke, yang kedua itu adalah doa malam. Doa malam yang kita adakan di setiap hari Selasa, tepatnya pukul 19 WIB dari aplikasi via Zoom. Teman-teman juga boleh mendapatkan informasinya dari Kak Grace. Oke. Yang ketiga yaitu adalah ada kita iCare. iCare kita adakan setiap minggunya di tempat masing-masing karena kita masih pandemi, kita ini masih harus melakukan social distancing teman-teman. Nah, tapi ini mungkin bingung nih, kita menghubungi siapa? Siapa sih yang bisa kita hubungi? Kita bisa menghubungi Bang Roni Manalu sebagai ketua iCare kita. Yang berikutnya adalah persembahan umum dan persepuluhan. Teman-teman boleh juga memberikan persembahan umum dan juga persembahan persepuluhannya itu melalui rekening yang akan tertera di bawah layar nih. Ini nih, di bawah ini nih. Oke, yang terakhir adalah ibadah TYC. Ibadah TYC sudah pindah dari hari Minggu ke hari Sabtu, tepatnya pukul 18 WIB di channel YouTube IFGF Medan. Buat teman-teman yang tidak tahu mau ngapain di malam minggu, bisa join di channel YouTube kita sama-sama memuji Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan hari ini, buat segala kenikmatan yang boleh kami rasakan Bapa. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa yang baik. Bapa, hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa firman itu tidak hanya lewat begitu saja, tapi bisa berakar dalam hati kami Bapa, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa yang baik. Ini kami Bapa, kami siap untuk memuji Tuhan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Yes. Hey. Mari kita puji Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Jalan yang ku tempuh, kau bersamaku. Mari TYC sama-sama katakan.
kita akan mempersiapkan hati kita pada malam hari ini. Bapa, Yesus, kami datang di hadipat-Mu Tuhan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Katakan bersama-sama, katakan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Yes Tuhan. Kau Allah, yes Lord, yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadi
Yes, Jesus. Selamanya ku bernyanyi. Amen. Kaulah Allahku, Kau pegang hidup katakan segalanya. Maksud hidup kami Tuhan hanya bagimu. Yo anak muda lebih lagi katakan selamanya beri. Kaulah Allahku, katakan kau pegang hidup kami Tuhan. pegang hidupku, Segalanya kan ku beri yes Lord. hanya bagimu, hanya bagimu. Yes Jesus. Tuhan, kami anak-anak muda di tempat ini mau belajar Tuhan, untuk memberikan hidup kami semuanya, segalanya, apa yang ada pada kami Tuhan. Mungkin pekerjaan kami, mungkin status kami sebagai mahasiswa, status kami sebagai siswa pelajar Tuhan, sebagai anak, atau sebagai apapun kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berikan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus apa yang ada pada kami Tuhan. Baik itu setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan Engkau lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, setiap kami anak-anak muda di tempat ini, supaya Tuhan terus bawa kami Tuhan. Untuk kami terus maju, untuk kami terus bangkit Tuhan. Bukan turun Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Buat sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh hampiri hadirat-Mu yang indah Tuhan. Biar sore hari ini kami mau sharing, hamba-Mu mau sharing Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini menjadi pedang dalam hidup kami. Menjadi panutan, menjadi tolong ukur kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hamba-Mu ready Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ngajak teman-teman semua, kita mau deklarasikan dulu iman kita. Semua yang punya Alkitab, e-Bible atau Alkitabnya boleh angkat ke atas. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples, greater destiny. Hallelujah. Woo. Thank you with team praise and worship. Haleluya, berapa yang diberkati Tuhan sore hari ini teman-teman. Setelah menyanyi, menyembah Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Teman-teman boleh kasih jempolnya di kolom komentar supaya kami bisa melihat bahwa teman-teman semua boleh sama dengan kita mengalami hadirat Tuhan. Mungkin kita di rumah masing-masing, mungkin kita di kamar kita, atau dimanapun kita berada saat ini, tapi saya percaya kalau hadirat Tuhan itu gak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Haleluya. Saya bersyukur sekali. Sore hari ini adalah kesempatan yang kedua buat saya boleh sharing
buat teman-teman semua, kalau dipikir-pikir, ini adalah suatu privilege buat saya, suatu kehormatan buat saya. Saya bisa melayani Raja di atas segala raja, bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tapi saya percaya di dalam ketidakbisaan saya mau belajar untuk memberikan secara maksimal buat Tuhan, amin. Saya mau rindu, teman-teman semua juga boleh sama-sama kita belajar untuk memberikan pelayanan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya bahwa tujuan kita hidup atau tujuan kita ada saat ini adalah cuma satu, yaitu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, amin. Berbicara tentang tujuan, teman-teman, sore hari ini saya mau sharing tentang true identity atau identitas kita yang sejati di dalam Tuhan. Tapi sebelum situ saya mau sampaikan bahwa kira-kira kalau ditanya, teman-teman tahu nggak sih tujuannya hidup untuk apa? Ayo. Mungkin banyak di antara kita, bisa jadi tidak di gereja ini atau bisa jadi bukan teman-teman semua, tapi teman-teman kita yang di luar sana, mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa sih saya dilahirkan di dunia ini? Kenapa sih saya ada sampai saat ini? Kenapa sih, apa sih tujuan saya hidup? Saya percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kalau semua ada, kalau semua tercipta, saya yakin dan percaya bahwa itu semua ada tujuannya. Amin. Sama seperti pakaian yang kita pakai saat ini diciptakan pasti dengan tujuan yang benar, yaitu untuk melindungi tubuh kita. Kursi yang kita gunakan diciptakan juga dengan tujuan yang pasti. Alat musik yang dimainkan, yang digunakan si Christopher juga pasti ada tujuannya. Itu sama seperti hidup kita, teman-teman. Kalau kita percaya, kalau kita yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan, di dunia ini semua ada tujuannya, sama halnya dengan hidup kita. Hidup kita juga pasti ada tujuannya. Cuman kalau teman-teman sampai sekarang belum tahu apa tujuannya, kenapa kita dilahirkan, sore hari ini saya mau bicara tentang itu, tentang identitas kita yang benar di dalam Tuhan, supaya kita tahu tujuan kita apa sih di dunia ini. Cuman kalau kita nggak tahu tujuan sesuatu itu diciptakan atau suatu benda diciptakan, kalau kita nggak tahu tujuannya, bukan berarti benda itu tidak punya tujuan. Hanya saja sesuatu itu kita tidak mengerti apa tujuannya. Sama halnya seperti hidup kita. Kadangkala kalau misalnya sesuatu itu kita nggak ngerti tujuannya buat apa, pasti kita menggunakannya tidak seperti tujuannya yang benar. Kita pasti salah menggunakannya, teman-teman. Sama dengan hidup kita, kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, pasti kita juga akan salah menggunakan hidup kita ini. Amin. Untuk itu sore hari ini saya mau sharing, kita mau sama-sama belajar bahwa di dalam Tuhan kita bisa menemukan, kita boleh mengerti apa tujuan kita ada sampai saat ini. Sore hari ini sebelum kita bahas tentang tujuan, saya mau bahas tentang true identity. Kita nggak mungkin tahu tujuan kita kalau kita nggak tahu identitas kita di dalam Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan kaca atau kita sedang bercermin, kira-kira teman-teman ngelihat siapa? Ya lihat aku loh bang. Iya benar, lihat kamu. Apakah teman-teman melihat seorang pemenang atau seorang pecundang? Kalau kita berhadapan dengan kaca, kira-kira teman melihat orang pemberani ataukah orang penakut? Apakah teman-teman melihat seorang yang punya potensi besar atau teman-teman melihat seseorang yang punya potensi yang kecil saja? Menariknya, nggak semua orang bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat dia. Nah, biar sore hari ini
Kita sama-sama menyadari identitas kita di dalam Tuhan itu seperti apa, teman-teman. Yuk sama-sama kita mau baca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Teman-teman bisa baca, bisa buka Alkitabnya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Sudah dapat? Biar saya bacakan saja. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, kita udah berbicara sepanjang bulan ini, atau bahkan sepanjang tahun ini, kita akan berbicara tentang greater destiny. Saya percaya juga dalam tahun ini kita akan bisa menemukan tujuan Tuhan yang besar dalam hidup kita, teman-teman. Amin. Nah, sore hari ini saya mau sharing tentang true identity, identitas yang benar di hadapan Tuhan. Atau identitas sejati kita di dalam Tuhan. Kalau kita belajar dari firman ini, di ayat 9 dikatakan ada beberapa kehormatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan teman-teman tahu bahwa kehormatan ini adalah suatu kehormatan yang kekal, karena kehormatan yang Tuhan kasih ini adalah firman Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang kasih buat kita. Makanya ini kekal. Kehormatan ini bukan dunia yang kasih, tapi Tuhan yang kasih. Dikatakan apa yang pertama, apa sih identitas kita yang benar? Yang pertama dikatakan adalah, kamulah bangsa yang terpilih. Atau orang yang terpilih, teman-teman. Kita ini orang yang dipilih Tuhan. Kita dipilih bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Kita dipilih bukan karena kita ada apanya, tapi karena kita apa adanya. Tuhan menerima kita, Tuhan memilih kita dari kekurangan kita, dari ketidakbisaan kita, tapi Tuhan pilih kita untuk kita boleh melayani Tuhan, untuk kita boleh hidup dan diberkati oleh Tuhan. Apa tandanya kita dipilih oleh Tuhan, teman-teman? Tandanya kita dipilih Tuhan adalah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Maka saya percaya kalau kita menyadari kalau kita ini dipilih Tuhan, kita nggak akan berikan hidup kita ini kepada dunia ini. Kita nggak akan hidup seenak-enaknya saja. Kalau kita sadari kalau hidup kita ini dipilih oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, maka hidup kita ini akan kita berikan kepada Tuhan. Kita harus pergunakan untuk melayani Tuhan. Kita harus pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Supaya kita punya hubungan yang baik dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Itu identitas kita yang pertama, bahwa kita ini dipilih Tuhan, teman-teman. Terus identitas kita yang kedua di dalam Tuhan adalah bahwa kita ini adalah, apa dikatakan? Imamat yang rajani. Wow. Kita ini adalah imamat yang rajani. Berbicara tentang imamat, itu adalah sebuah jabatan atau sebuah tugas. Pada zaman dahulu, imam itu dikatakan adalah imam yang bertugas untuk melayani umat Allah, untuk dia boleh masuk ke tahta kudusnya Tuhan, atau ruang maha kudusnya Tuhan. Kalau teman-teman pernah lihat tabernakelnya Musa, pada zaman Israel, di situ kita bisa melihat ada ruang maha kudus, di mana di tempat itu adalah para imam. Jadi zaman dahulu itu imam itu adalah sebuah hak istimewa. Sebuah jabatan istimewa buat umat Allah pada saat itu. Karena mereka melayani Tuhan. Karena hanya mereka yang dekat dengan Tuhan pada saat itu. Kalau rajani dikatakan adalah, kenapa kita dikatakan rajani? Karena kita ini adalah anak-anak raja. Kita melayani raja. Makanya kita dikatakan adalah raja, rajani. Namun teman-teman, saya mau katakan bahwa zaman dahulu sama zaman sekarang itu udah berbeda.
Kalau dulu orang menghampiri Tuhan, orang mau ketemu Tuhan itu harus lewat imam dulu supaya mereka boleh ketemu Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sekarang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, itu seperti Dia dikatakan membuka tabir atau membuka tirai yang membatasi ruang maha kudusnya Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa kapan saja, kita bisa di mana saja, kita kapan saja boleh datang kepada Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh diselamatkan Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh dimenangkan Tuhan dari dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa secara gampang atau secara mudah untuk menghampiri Tuhan, teman-teman. Makanya saya bersyukur sekali kalau sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan itu, saya mau katakan itu sebuah privilege. Itu adalah hak istimewa buat kita. Teman-teman semua juga yang melayani di tempat ini, kita harus sadarin sama-sama bahwa ini adalah hak istimewa kita, teman-teman. Kita melayani Raja di atas segala raja. Itu sebabnya kita dikatakan adalah imamat yang rajani. Kita ini dikatakan anak-anak raja, orang yang melayani raja. Kenapa kita bisa melayani raja? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Sehingga kita dengan gampang, sehingga dengan mudah, dengan berani datang sama Tuhan. Menghampiri Tuhan dan melayani raja di atas segala raja. Jadi status kita sekarang sebagai umat yang rajani merupakan sebuah status yang kekal. Ini adalah status yang kekal karena kehormatan ini bukan dari dunia ini, teman-teman. Kehormatan yang Tuhan kasih ini adalah dari firman Tuhan sendiri. Jadi kalau kita dipanggil sebagai imamat yang rajani, haruslah kita hidup untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menggunakan kehormatan ini untuk memuliakan Tuhan. Kita harus gunakan hak istimewa ini untuk memuliakan Tuhan, teman-teman. Itu sama-sama kita sadari bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, itu adalah identitas kita yang kedua di dalam Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, poin yang ketiga adalah apa sih identitas sejati kita di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah dikatakan, kamulah bangsa yang kudus. Wow. Kata kudus dalam bahasa Ibrani dikatakan kados, yang berarti dipisahkan. Kita sebagai orang percaya adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Kenapa Tuhan pisahkan kita dari dunia ini, teman-teman? Karena kita adalah berbeda dengan dunia ini. Kita bukan lahir dari dunia ini, tapi kita lahir dari Allah. Makanya Tuhan pisahkan kita dari dunia ini karena kita ini adalah lahir dari Allah, teman-teman. Kita dipisahkan dari ini supaya kita bisa kudus, sama seperti Tuhan kudus. Kita dipisahkan dari dunia ini supaya kita bisa hidup, enggak seperti dunia ini hidup. Kita dipisahkan dari dunia ini supaya Tuhan mau melihat bahwa hidup kita ini berbeda dari orang yang kenal Tuhan. Dari cara kita bertingkah laku, dari cara kita bertindak, dari cara kita berpikir, kita berbeda dari dunia ini, teman-teman. Makanya saya percaya bahwa orang atau anak Tuhan, orang yang melayani Tuhan, pasti berbeda dengan orang dunia. Kalau kita sama saja, orang yang melayani Tuhan, orang yang udah kenal Tuhan, orang yang udah diselamatkan Tuhan sama dengan orang yang gak kenal Tuhan. Teman-teman harus selidiki hatinya. Kan Tuhan sendiri bilang, kita ini berpisah atau kita ini berbeda dari dunia ini.
Kita ini adalah terang dan garamnya dunia ini, teman-teman. Jadi, sadarin itu bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus. Bukan kita orang kudus, tapi karena kita ini dipilih Tuhan untuk menjadi orang kudusnya Tuhan. Saya percaya juga manusia nggak ada yang kudus, tapi Tuhan telah mengkuduskan kita, teman-teman. Sehingga kita kudus. Itu sebabnya kalau dunia ini adalah dunia yang fana, kamu adalah bait Allah yang suci. Amin, teman-teman. So, jaga diri kamu. Kamu harus ngerti bahwa identitas kamu itu adalah orang yang dikuduskan Tuhan. Kamu adalah bangsa yang kudus. Terus saya mau tanya, kalau kita ngerti kita berbeda dengan dunia ini, kalau kita ngerti kita lahir dari Tuhan bukan dari dunia ini, saya mau tanya apakah hidup kita ini udah kita dedikasikan untuk Tuhan, teman-teman? Apakah hidup kita ini udah kita berikan kepada kehendak Allah? Atau justru hidup kita ini kita berikan kepada kehendak kita sendiri? Atau justru hidup kita ini kita berikan kepada pekerjaan kita? Atau justru hidup kita ini kita berikan kepada pasangan kita? Kepada pemikiran kita, teman-teman? Untuk itu saya mau katakan bahwa kalau kita ngerti kita adalah orang yang dikuduskan Tuhan, saya pasti yakin hidup kita pasti kita berikan buat Tuhan. Amin. Itu poin yang ketiga. Kita adalah bangsa yang kudus. Identitas kita adalah bangsa yang kudus. Dan poin yang keempat adalah apa sih identitas kita yang benar di dalam Tuhan? Dikatakan adalah kamulah umat kepunyaan Allah. Sadarin itu bahwa kamu adalah umat kepunyaan Allah. Seringkali sesuatu itu menjadi sangat penting, menjadi sangat berguna, menjadi sangat berharga kalau sesuatu itu dimiliki oleh orang yang penting, orang yang terkenal. Contohnya, Presiden Jokowi punya kaos yang biasa saja sebenarnya. Terus diberikan sama kamu. Kamu pasti merasa bahwa kaos yang diberikan oleh Presiden Jokowi adalah kaos yang sangat berharga sama kamu. Mungkin kamu akan gak pernah pakai baju itu, kaos itu. Kamu akan simpan dan pajang. Amin. Bukan karena kaosnya, tapi karena siapa yang punya. Sama seperti misalnya Cristiano Ronaldo punya jersey sepak bola. Wow, yang suka Cristiano Ronaldo pasti yes ya. Pasti senang itu ngoleksi bajunya. Sama halnya dengan Cristiano Ronaldo punya kaos jersey-nya, terus dia kasih sama kamu. Kamu pasti merasa bahwa kaos itu sangat berharga sama kamu, amin? Bukan karena kaosnya, tapi karena siapa yang punya. Setuju ya? Itu sama seperti hidup kita, teman-teman. Hidup kamu yang punya siapa? Tuhan Yesus. Teman-teman bisa bayangkan betapa berharga, betapa pentingnya hidup kamu. Wow. Yang punya hidup kita adalah Yesus. Kita ini umat kepunyaan Allah. So teman-teman harus sadarin betapa penting dan betapa berharganya hidup kita ini, teman-teman. Kalau masih ada di antara kita yang merasa bahwa hidup kita ini gak berharga, ngapain sih saya hidup? Bang, saya hidup gak ngerti buat apa bang, justru saya jadi batu sandungan buat orang bang. Hei, mungkin saja kamu belum kenal identitas kamu. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa hidup saya seperti ini aja bang, saya lidit gue aja, kemana air mengalir saya mau seperti itu bang. Saya mau katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, punya identitas yang benar di hadapan Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang punya kita. Tuhan udah bayar kita lunas. Tuhan udah tebus kita dengan lunas. Tuhan udah selamatkan kita dengan begitu besar pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena apa?
Karena Tuhan memandang kita ini berharga. Karena Tuhan memandang kita ini mulia. Kita ini ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Satu Korintus 6 ayat 20 bilang gini teman-teman. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu. Hei, kalau kamu tahu betapa mahalnya hidup kamu ditebus, kamu gak akan gunakan hidup kamu dengan sia-sia teman-teman. Kita harus mau memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Come on anak-anak muda. Saya mau ngajak semua teman-teman, dimanapun kalian berada, sadarin identitas kamu. Kalau kamu tahu identitas kamu, maka kamu akan tahu tujuan hidup kamu. Penting bagi kita untuk memahami identitas kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yaitu untuk memuliakan Tuhan, teman-teman. Saya mau saksikan kehidupan saya, teman-teman. Sebelum saya kenal Tuhan, mungkin teman-teman udah tahu, sebelum saya kenal Tuhan, saya hidupnya, wow, sangat hancur. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya salah satu orang yang suka hujat Roh Kudus. Ketika ibu kos saya nyanyi sambil mimpin pujian, saya kesal kok mereka bisa nangis-nangis sih. Mereka ngapain sih kok mereka nangis-nangis? Karena saya merasa itu bising, saya keluar dari kamar. Saya ambil gitar, terus saya nyanyi lagu dunia. Setelah saya nyanyi lagu dunia, saya bilang haleluya, oh haleluya. Saya kuat-kuat ngomong haleluya, haleluya. Setelah saya nyanyi lagu rohani, lagu duniawi. Karena saya kesal. Apa sih haleluya? Ngapain mereka ngomong kayak gitu? Saya yakin mereka, ibu kos saya pasti merasa tersinggung. Dan mungkin doanya seperti ini, Tuhan ampuni dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat Tuhan. Terus saya ngelihat ke sini teman-teman, wow. Luar biasa Tuhan, itu luar biasa sekali. Orang seperti saya, orang yang hidupnya hancur-hancuran. Ternyata Tuhan bisa pakai. Saya percaya hidup teman-teman juga pasti Tuhan bisa pakai. Yang penting kita mau memberikan diri kita. Kalau kita ngerti identitas kita yang benar di hadapan Tuhan, pasti teman-teman gak akan nolak untuk main Tuhan. Kalau kita tahu identitas sejati kita dalam Tuhan, pasti kalau disuruh pelayanan kita nggak ngomongnya nggak bisa. Teman-teman gitu tuh. Saya nggak bisa, Pastor. Saya kan bukan di situ. Saya hanya bisa untuk senyum dan salaman saja. Saya nyanyi nggak bisa. Saya main musik nggak bisa. Apalagi bawa firman Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar, tapi kalau kita mau untuk diproses oleh Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, tapi semua itu karena kasih Tuhan. Saya sampai sekarang karena ngerti identitas saya, panggilan saya dalam Tuhan, makanya saya mau terus melayani Tuhan. Sekalipun kadang-kadang saya merasa bahwa ini bukan kerjaan saya, ini bukan passion saya. Tapi ketika saya ngerti Tuhan mau memakai saya, maka saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya nggak banyak lebar, saya nggak panjang lebar ngomongnya teman-teman. Saya mau sampaikan 4 poin saja, yaitu identitas kita yang benar. Ada yang pertama, kita adalah imamat. Yang pertama adalah kita apa? Wait, saya lihat catatan dulu. Yang pertama adalah karena kita bangsa yang terpilih, teman-teman. Kita bangsa yang dipilih. Kita sadarin kalau kita ini dipilih oleh Tuhan. Makanya kita nggak mungkin berikan hidup kita kepada dunia ini. Yang kedua karena kita adalah imamat yang rajani.
kita adalah imam, raja, atau orang-orang yang dipercayakan untuk melayani raja di atas segala raja. Yang ketiga adalah karena kita orang kudus, bangsa yang kudus. Bukan karena kita suci, dilahirkan suci. Ketika kita lahir pun kita udah berdosa teman-teman. Tapi karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan yang keempat adalah identitas kita. Yang keempat adalah kita umat kepunyaan Allah. Sadarin itu bahwa hidup kamu adalah milik Allah. Milik orang penting. Milik Tuhan yang penting maksudnya. Raja yang sangat berkuasa atas bumi ini. Untuk itu saya percaya bahwa teman-teman gak mungkin berikan hidupnya kepada dunia ini. Teman-teman gak mungkin berikan hidupnya kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus ketahui bahwa identitas kita di dalam Tuhan membuat kita tidak bisa dihancurkan. Unbreakable, gak bisa dihancurkan. Tidak peduli apa yang iblis mau coba lakukan dalam hidup kita. Karena kita tahu seberapa kuat, seberapa dahsyat kita di dalam Tuhan. Itulah yang terpenting teman-teman. Maka itu sadarin teman-teman identitas kita dalam Tuhan. Supaya kita bisa jadi orang-orang yang punya tujuan. Orang-orang yang punya visi, misi. Sehingga hidup kita boleh terus semangat. Tidak hanya hidup satu hari saja. Tapi kita punya tujuan yang mulia yaitu adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu saja firman Tuhan sore hari ini yang bisa saya sharingkan buat teman-teman. Biar lewat firman ini kita bisa ngerti, kita bisa tahu untuk kita boleh hidup sebagai anak-anak muda, hidup sebagai anak-anak yang punya tujuan di dunia ini. Saya berharap teman-teman semua ngerti, teman-teman semua tahu identitas kita yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu saya mau berdoa buat teman-teman semua. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh dikuatkan, kami boleh mengerti bahwa identitas kami di dalam Tuhan adalah suatu kehormatan yang luar biasa dan kehormatan yang kekal Tuhan. Kehormatan ini bukan diberikan oleh dunia ini Tuhan, tapi kehormatan ini diberikan oleh Tuhan sendiri dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan untuk itu Bapa, ajari kami, tuntun kami sebagai anak-anak muda, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan tujuan yang pasti Tuhan. Yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dari setiap segi kehidupan kami, mungkin kami seorang mahasiswa, mungkin kami seorang pelajar, mungkin kami seorang pekerja Tuhan. Biar semua itu, status kami ini boleh kami berikan kepada Tuhan. Boleh kami serahkan semua ke dalam Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Ini kami ngerti identitas kami yang benar di hadapan Tuhan. Ini kami tahu bahwa identitas kami ini luar biasa Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, haleluya. Thank you guys. Happy Sabbath night. God bless you.